Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini menghormati wa alim wa asatid sesepuh di sepuh, hingga menghormati Bapak Ibu warga Kuburan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama akan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitul Muslimin Kuburan Desa Banawangun. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara seperti berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua Mau'izatul Hasanah. Acara yang ketiga doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Eko Susianto. Kepada beliau kami persilakan. Mohon adik-adik jangan ribut, nanti disimak isi pengajiannya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini, menghadiri majelis yang mulia ini untuk bersama-sama thalabul ilmi. Yang kita tahu salah satu kewajiban bagi seorang muslim adalah menuntut ilmu atas agamanya. Yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Semoga Allah senantiasa merahmati langkah kita. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga sholawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kasih untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimahumullah. Di sini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah materi tentang perhubungan. Yang saya akan mulai dari buku yang paling
rumah tangga yang suci. Mungkin di sini saya seharusnya belum pantas untuk menyampaikan materi ini. Lalu izin lebih dulu ini belum pengalaman lika-liku keluarga, kok berbicara masalah keluarga. Nek kalau Jawa ki izin mambuken son. Jamaah rahimahullah, betapa indahnya sebuah pernikahan, mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang sulit. Tapi jamaah, betapa buruknya perceraian. Dua insan yang berbagi cinta dan kasih, tak kala mereka harus berpisah, pedih rasanya. Tidak ada undangan yang disebarkan karena seringkali kita melihat cinta dan kasih sayang yang berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Kita banyak melihat di antara kehidupan kita banyak kasus-kasus KDRT, kekerasan, cekcok dari keluarga. Kenapa? Karena banyak yang memulai rumah tangga tidak dengan ridho Allah Azza wa Jalla, tapi mereka yang melalui hubungan mereka dengan yang halal, lalu pisahkan dengan pernikahan, dengan izin Allah, rahmat dan keridhaan Allah akan tumbuh. Maka nasihat saya kepada jemaah sekalian, terutama kepada para suami, ketahuilah bahwa akad nikah itu Allah menamakannya dengan misaqul ghalidh, sebuah perjanjian yang berat. Bahkan bukan main-main, bukan sesuatu yang remeh. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah tidak kali menyebutkan misaqul ghalidh, yaitu perjanjian yang diambil kepada Nabi-Nabi, perjanjian kepada Bani Israel, dan perjanjian yang diambil wanita dari para laki, dari para suami. Maka nasihat saya kepada kita semua para suami, semoga kita dapat menjaga janji kita dalam sebuah pernikahan. Jamaah rahimahullah, sebelum menikah kita akan melihat kekurangan dari pasangan kita, dari istri-istri kita. Karena yang menikahi bukanlah seorang bidadari, yang menikahi seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yang kata Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini buat para suami, perhatikan, yang sudah lama menikah, sudah lama menjadi bapak, ingat firman Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang takut, dengan cara yang baik. Tumuhuna. Gimana kalau kita benci sama istri kita? Gimana kalau kita melihat ada kekurangan-kekurangan dia, ada sikap-sikap dan karakter dia yang tidak kita sukai? Apakah harus ceraikan dia? Rumahkan dia kepada orang tuanya? Tidak, jemaah. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kita ini disuruh sabar, jemaah. Engkau jangan sok suci, jangan sok sempurna. Sabar. Boleh jadi yang engkau benci di balik itu banyak kebaikan, banyak kelebihannya. Maka seorang lelaki diberi
diperintahkan untuk melihat kelebihan pasangannya, bukan kekurangannya. Hadirin rahimahumullah, kalau kita melihat kepada kekurangan kita nggak mungkin kumpul di tempat ini. Kita nggak akan pernah punya kawan dalam hidup kita. Tapi karena kita melihat pada sisi positif kita, maka kita bisa terus bersama. Bagaimana dengan pasangan hidup kita? La ya'lamu mu'minun mu'minah, kata Nabi SAW, jangan sampai ada seorang laki yang beriman membenci, memusuhi istri yang beriman. Ikan kami halakul, kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, bagaimana sikap kita? Rodiya minha apa? Kita hendaklah melihat sisi lainnya dia pun. Saya yakin para suami sudah melihat hal ini, dan Allah masih mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ingat, orang yang terbaik kita ini kadang-kadang merasa baik. Apa sih standar kita? Standar baik itu, kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik amal keluarganya, yang paling baik sama istri-istrinya, bukan baik kepada anak buahnya, bukan baik kepada atasannya, bukan baik kepada kawannya, tapi baik kepada istrinya. Wa ana khairukum min ahli, dan kata Rasulullah SAW, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluarga. Dulu waktu saya mau kerja, saya disuruh baris kasihkan surat kelakuan baik. Mintanya kemana coba? Kepolisian. Apa sih yang diketahui polisi tentang orang ini sehingga pantas mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik? Yang seharusnya surat keterangan kelakuan baik itu ada tanda tangan istri. Banyak di antara kita yang baik sama kawannya, kalau keluar rumah, masya Allah, dua jempol kawannya bilang sama kita. Tapi kalau kita tanya kepada istrinya, ternyata laki ini hanyalah pecundang sebenarnya, hanya lakon yang pura-pura baik. Maka ingat, standar lelaki yang baik, tanya sama istrinya. Kalau istrinya mengatakan baik, insya Allah baik. Tapi kalau orang lain yang mengatakan baik, belum tentu dia baik. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW, dan aku orang yang terbaik pada keluargaku. Di sini ada pesan dari Rasulullah SAW. Kalau mau belajar di rumah tangga, itu belajarnya sama Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan kita menikah tanpa pernah kuliah pernikahan. Dan kalau kita melihat perguruan tinggi S1, S2, S3, sepertinya di situ tidak ada pelajaran yang sangat urgent untuk manusia. Pelajaran apa? Pelajaran tentang menjadi seorang suami, atau pelajaran tentang menjadi seorang istri. Yang ada pelajaran jadi dokter, belajar jadi insinyur, belajar jadi mekanik, dan macam-macam. Jadi suami nggak ada. Sampai lulus kuliah pun dia nggak pernah tahu bagaimana menjadi suami yang baik, karena memang nggak pernah belajar itu. Tidak ada mata kuliah tentang bagaimana menjadi seorang suami, nggak ada. Mau sampai S3 pun nggak ada dapat itu pelajaran. Kalau dia seorang wanita pun juga tidak akan mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi seorang istri,
bagaimana menjadi seorang ibu, nggak ada jemaah. Terus bagaimana kita menjadi seorang suami yang baik, kita harus belajar. Tapi kadang-kadang kita itu malas untuk belajar, malas untuk mencari tahu. Coba kita lihat rumah tangga Rasulullah SAW yang sudah menikah tahunan, tolong belajar lagi bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana tatkala beliau marah, bagaimana tatkala beliau tidak suka dengan istrinya. Kita tahu Nabi SAW itu pernah memboikot istri-istrinya 1 bulan penuh. Subhanallah. Itu dilakukan beliau jemaah. 9 istrinya tidak digauli selama 1 bulan. Beliau tinggal di sebuah gubuk yang berada di kebun selama 1 bulan penuh. Sampai tersebar berita di kota Madinah bahwa Nabi Muhammad SAW menceraikan istrinya, padahal tidak jemaah. Beliau sedang memberikan pelajaran istri-istrinya. Ternyata istri-istrinya itu minta tambahan nafkah. Ini sedikit kenikmatan dunia ini. Lalu turun firman Allah surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nanti bisa dilihat setelah pulang dari sini dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika in kuntunna turidunna hayat dunia. Katakanlah pada istri-istrimu, kalau ambisi kalian kehidupan dunia, kemewahan dunia, kelezatan dunia, wazinaha fata'alaina ummatikunna wa sarrikunna sarahan jamila. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian kemari aku kasih uang, aku kasih pesangon buat kalian. Setelah itu selamat tinggal. Kita tidak mungkin bisa berjalan bersama lagi. Aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah. Tapi kalau keinginan kalian adalah Allah, Rasulnya, kenikmatan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang berbuat baik kepada kalian ajran 'azima, pahala yang besar. Jamaah, ketahuilah bahwa tugas seorang suami itu bukan cuma ngasih makan istrinya, bukan cuma ngasih sandang, pangan, papan. Para suami, bapak-bapak, tugas terbesar, teragung, termulia seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kalau bicara makan, istri kita itu udah makan sebelum menikah. Berpakaian sudah berpakaian sebelum menikah. Ketika Allah mengatakan qabiltu, aku terima, maka surga dan neraka wanita ini berada di lelaki, berada di seorang suami. Dan tugas terbesar suami menyelamatkan istrinya dari api neraka. Biasanya istri menuju surga Allah Azza wa Jalla. Apakah para suami melakukan ini? Wallahu a'lam bishawab. Banyak yang sibuk cari uang, hanya menjadi mesin pencari uang. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bayangin yang dipanggil yang beriman, yang gak beriman tutup kupingnya, gak ada urusan sama Allah.
Ini panggilan khusus buat orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Apakah dari kelaparan? Dari kemiskinan? Musibah? Tidak jemaah. Badai itu akan berlalu, tapi neraka siang nanti. Tidak ada satupun orang yang masuk surga kecuali lewat neraka. Maka jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Amr bin Qais al-Mulai yang mengatakan, Innal mar'ata la tuqal simu zawjaha yawmal qiyamah indallah. Telah ada seorang wanita yang menggugat suaminya, bukan di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama, tapi di pengadilan akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia menggugat suaminya. Apa isi gugatan seorang istri itu? Ia mengatakan, Ya Rabbi, ini suamiku, wa taqulu innahu kana la yu'adibuni wa la yu'allimuni. Suamiku ini sendiri pun tidak pernah mendidik dan mengajariku. Dia tidak pernah mengenalkan aku tentang Engkau, ya Allah. Dia tidak pernah mengenalkanku tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba. Tidak pernah, ya Allah. Karena yakini hidup siswa, dia hanya memenuhi kebutuhan panganku, ya Allah. Seperti kebanyakan lelaki itu boleh makan kok, boleh duit, seperti orang duit. Yang dia pikir dengan dia memberikan nafkah kepada istrinya, selesai tanggung jawabnya. Ada hal yang lebih besar dari itu, jemaah, yaitu menyelamatkan istrimu dari api neraka. Kalau berbicara romantis, Rasulullah SAW kalau menyebutkan keluarga yang romantis, Masya Allah, keluarga yang penuh dengan rahmat, kayak apa sih keluarga itu? Rahimahullah rajulan, kata Nabi SAW, Allah merahmati seorang lelaki. Qama minal lail fasolat. Jika dia bangun di malam hari lalu sholat, wa ayqadha amra'atah fa in abat nadhara fi wajhiha al-ma. Lalu dia bangunkan istrinya. Jika dia tidak mau bangun, dia percikan air di hadapan wajah istrinya. Itu romantis, kata Rasulullah SAW. Lalu wa rahimallahu amra'atah, dan Allah merahmati seorang wanita. Apa yang dilakukan wanita ini? Qamat minal lail fasolat wa iqadat zawjaha. Dia bangun di malam hari lalu sholat dan dia bangunkan suaminya. Jika suaminya tidak bangun, fa in aban nadahat fi wajhil ma. Jika suaminya tidak bangun, maka dia akan percikan air di depan wajah suaminya. Subhanallah, sebagian orang sampai mati tidak pernah melakukan itu, tidak pernah membangunkan istrinya ataupun istrinya membangunkan dia. Ada sebagian orang, kata Nabi SAW, jifatul lail wa himarikin nahar. Orang ini kalau malam hari seperti bangkai, kalau siang hari seperti keledai. Malam hari itu, siang hari cari duit, terus kehidupannya seperti itu. Maka ketahuilah dunia ini akan berakhir, cepat ataupun lambat. Maka nasihat kepada saya pribadi dan semua yang hadir di tempat ini, jadilah suami yang baik, jadilah suami yang bisa menyelamatkan istri dari api neraka, suami yang telah memberikan syafaat kepada istri
istrinya. Suami atau bapak yang kelak akan memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Adapun buat para wanita, ketahuilah bahwa wanita yang terbaik bukanlah wanita yang sering muncul di televisi, jamaah. Bukan yang sering muncul wajahnya yang dikatakan ini Miss Indonesia, Miss Pekalongan, atau mungkin Miss Gorobukan. Itu gambaran wanita terbaik, bukan, jamaah. Kita jangan mau diborong-borongin sama iblis. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Itu yang nanti bakal tua, bakal ribut, bakal jadi tanah, jamaah. Terus standar wanita terbaik kembali kepada Rasulullah SAW. Beliau Nabi kita. Siapa sih wanita terbaik itu? Kata Rasulullah SAW, sifat wanita yang terbaik yang pertama adalah jika engkau memandang kepada dia yang menaati, bukan yang menaati tonggone. Dan kebanyakan itu yang menaati tonggone. Ada perempuan kalau keluar rumah itu ayune ora umum, tapi nek nama elek, males dandan. Jadi yang dia senangkan itu artinya tonggone. Wanita yang terbaik itu yang menyenangkan hati suaminya. Tapi kebanyakan wanita kalau mau kondangan baru dandan, baru mengenakan pakaian yang paling bagus. Dan ingat jemaah, ada satu nasihat buat para wanita. Kalau suamimu pulang kerja atau pulang dari luar kota, jangan ditanya dari mana, tapi maumu apa mas? Iki suamimu kesel, bojomu kesel. Maka banyak sebab suami itu lebih suka ke warung daripada di rumahnya, karena kalau di warung itu ditanya bukan dari mana, tapi mau apa. Mau yang anget, yang dingin, yang panas. Insya Allah kalau suami ditanya pulang kerja, ditanya mas, mau apa mas? Tapi kebiasaan ibu-ibu kalau pulang kerja itu, mas tadi ini ketemu sopo wae nang jowo, wis kesel ditawani ngono ya tambah gundul. Ya, jadi para wanita usahakan jadilah wanita terbaik buat suaminya. Kalau suaminya pulang kerja, dibukakan pintunya yang disambut. Ya, bolehlah sekali-sekali dandan menyenangkan suaminya, undangkan rias sampai keluarga sih penasaran. Ono mbak undang rias sih. Suami keluar dari kerja ke Jakarta, masya Allah itu luar biasa jemaah. Yang kedua, sifat suami, sifat istri yang terbaik adalah perempuan itu harus nurut, taat sama suami. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka harus taat. Lagi masak, diperintah, tolong ambilkan ini, harus siap, harus langsung. Gue masak iseng, dipatani kompornya disini, temui suamimu, ini surgamu yang memanggil. Ada tamunya tinggal dulu, utamakan suaminya. Tapi kalau perintahnya suruh benerin genteng, ya
bisa, kalau itu bisa menolak, mohon maaf mas, ini bukan kodrat saya, nek di pennya yang berundung ibu. Maka bahkan ada sebuah hadis